Ah, ah, ah. Hari ini gue mau pindahin pleko. Nah, ini berhubung karena kita akan kedatangan ikan dan gue perlu space. Ikan intermedia yang kemarin kita masukin, itu kan kemarin gue kasih lele banyak. Itu lelenya udah habis. Berarti tandanya ikannya udah mau makan. Nah, jadi ini akan gue ukur dulu. Iya, 31. Oke, lepas. Nah, jadi ini sambil kita aklimasi ya, dirasa-rasa aja air di styrofoam ini sama air di kolam sama nggak dari temperaturnya, rasa-rasa aja. Nah, kalau dari yang lain-lainnya sih, makanya ini kita aklimasi, masukin airnya ya bertahap lah, sedikit-sedikit bertahap. Jadi begitu dia masuk kolam ya nggak kaget-kaget gitu. Sambil kita perhatiin insangnya dia tuh kayak napasnya buka tutup gitu atau ya normal atau santai atau gimana. Nah gitu. Jadi ini ya secara nggak langsung perbedaan parameter air di antara kolam dan di akuarium harusnya juga udah nggak banyak atau bahkan relatif sama. Tinggal di temperaturnya aja. Temperatur kolam sama temperatur di akuarium yang agak berbeda kan. Karena kalau di akuarium kemarin gua kasihin heater, kalau kolam kan nggak pakai heater. Nah, jadi tadi siang kita udah masukin sapu-sapu albino. Sekarang kita akan masukin si red pepengnya nih. Nah, jadi kita udah masukin red peveng, kita udah masukin intermedia, dan tadi yang pertama kita udah masukin gibicep albino. Nah, yang gue lihat ya sejauh ini gibicep sih emang kelihatannya lebih aktif untuk makanin lumut yang ada di hardscape. Tapi gue nggak tahu ya, red peveng kebetulan kan dia emang benar-benar baru masuk ya, mungkin masih adaptasi. Tapi seperti biasa, ikan yang baru masuk ke dalam kolam ini atau megatank biasa kena ospek dulu. Kena ospek. Jadi makanya coba kalian bayangin misalnya kemarin dia dari Jakarta dipuasain sekian hari, baru masuk kemudian nyampe Pekanbaru, langsung gue masukin ke sini, kondisi badan lagi capek segala macam. Ya nggak siap dia menghadapi cobaan hidup ini kan begitu. Tapi minimal dia udah masuk di akuarium pembesaran, udah gua kasih makan, udah sehat, mau makan segala macam, barulah kita masukin ke sini. Walaupun ya gua puasain 2 hari, tapi paling nggak perutnya itu masih ya cukup berisi lah. Nah, jadi kita akan monitor dalam waktu 1 minggu ini, kira-kira mana yang lebih efektif ke depannya untuk ngenyotin lumut yang ada di hardscape, apakah red peveng atau sapu-sapu albino. Nah, kalau menurut kalian yang mana nih? Red peveng atau sapu-sapu albino? Dari situ baru gua nanti akan memutuskan mana yang akan gua tambah. Nah, yang akan gua tambah pun juga maksimum 2 ekor. Jadi kayak satu jenis ini ya paling banyak 3 lah, kan seperti itu. Misalnya red peveng nih, ya jadi red pevengnya 3 ekor. Atau sapu-sapunya yang lebih efektif ya mungkin sapu-sapunya 3 ekor. Ya kita lihatlah seminggu ini. Namun dengan gua masukin ikan nila 5.000 ekor beberapa hari yang lalu,
ini emang udah sangat terbukti sih, nila ini bener-bener bisa ngebersihin lumut yang ada di hardscape ini. Ini kalian lihat sekarang urat-urat dari hardscape ini juga udah kelihatan lagi. Ini bener-bener luar biasa kinerjanya. Dan ini gue lihat sih masih banyak ya, cukup masih banyak. Karena juga semenjak gue masukin nila, ikan-ikan juga rutin gue kasih makan. Waduh, fefengnya dikejar gue lihat. Enggak. Itu perkenalan doang. Gue liatnya ngajak kenalan doang. Panik nggak? Ajak kenalan doang. Anjir, panik gua. Nggak apa-apa. Gue lihat ini baik kok mukanya doang. Mukanya Rembo, hatinya Rinto. Ya kan? Nah, jadi ya itulah. Biasa anak baru kena ospek dulu, ya kan? Jadi gue ngomong sampai mana sih? Jadi lupa kan gue. Nah, oh ya ngomongin nila tadi. Nah, nila ini ya mungkin kalau sebulan sekali gue masukin 5.000 ya masih oke. Nah, namun dengan adanya Red Feveng dan Pleco, mungkin ya harapan gue kalaupun gue masukin nila setiap bulan ya, mungkin nggak perlu lagi 5.000 ekor, mungkin ya 2.000, 3.000 hanya untuk ngebantu mengurangi. Yang mengontrol itu ya Red Feveng dan si Pleco. Itu harapan gua. Realisasinya nanti seperti apa ya kita lihatlah. Jadi nila ini kalau kalian punya kolam, megatank atau apapun itu berkendala dengan lumut di hardscape, jujur gua sangat rekomendasi untuk menggunakan nila. Tapi ya emang jumlahnya emang harus agak banyak ya. Tergantung setiap kolam orang atau setiap tank orang itu kan kondisinya berbeda-beda. Tapi kalau kalian nggak memelihara ikan predator, mungkin ikan nilem lebih bagus lagi mungkin ya. Tapi karena berhubung megatank ini isinya penuh dengan ikan predator, gua perlu volume supaya ya lumutnya cepat habis sebelum para pekerjanya hilang, kan seperti itu. Jadi yang bisa gue update mengenai ikan-ikan yang baru kita masukin sih kurang lebih seperti itu. Dan untuk si intermedia, mana intermedianya? Nah, ini intermedianya juga udah aktif ngejarin atau hunting ikan nila sedari tadi gue perhatiin. Jadi emang dia udah sehat lah, maksudnya udah fresh. Udah fresh karena ya di tank sebelumnya dia juga udah makan. Gue kasih anakan lele sekian banyak, udah habis sama dia. Terus masuk sini ya kondisi badannya udah fit lah. Nah seperti itu. Ini emang gue lihat aja nih agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini emang udah lapar sih dia, emang udah lapar. Jadi ini terakhir kali gue kasih makan itu kemarin siang. Kemarin siang terakhir kali gue kasih makan, jadi ya emang sekarang ini udah jam makan dia. Udah jam makan dia, makanya minta makan sih sebenarnya. Kurang lebih sih seperti itu. Nah untuk intermedia, ini ukurannya tadi udah kita ukur 31 cm fix. Jadi kenapa akhirnya gua nekat ya? Ini jatuhnya nekat sih. Gua nekat masukin intermedia ke sini karena ya kalau dia selamat di sini ya, tanda kutip kalau dia selamat, ini pertumbuhannya akan sangat cepat. Karena udah terbukti Pinima gua ini semenjak masuk ke megatank itu kelihatan banget besarnya luar biasa cepat. Ya banyak faktor. Pertama dari luas area atau volume air. Kemudian dari arus, ini kan mayoritas gua nyalain terus ya aeratornya supaya menimbulkan arus. Dengan adanya arus yaitu ngebantu ikan untuk mau berenang terus. Jadi dia lebih lapar terus menerus. Dan ya dari segi porsi pakan juga gua genjot. Jadi emang semua faktor yang dia butuhkan untuk bisa ngejar ukuran harusnya sudah terpenuhi di sini. Tinggal bagaimana dia bisa selamat. Intinya sih seperti itu. Jadi mungkin update gue mengenai semuanya ya kurang lebih sih seperti ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur kawan-kawan semua dan see you guys in my next video. Bye-bye.